Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bab 5 mata kuliah Bahasa Inggris 1. Di bab ini kita akan membahas mengenai keterampilan dasar dalam menyimak. Mari kita simak. Kompetensi menyimak atau listening merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan kemampuan bahasa Inggris, terutama bagi pemula. Fokus pada pembahasan kompetensi listening akan membantu membangun dasar yang kokoh dalam memahami ucapan, instruksi, atau materi audio dalam bahasa Inggris. Bagi yang belum familiar, bahasa Inggris memiliki bunyi pelafalan khas yang berbeda-beda dan beberapa di antaranya populer digunakan oleh masyarakat dunia. Seperti yang pertama, aksen Amerika, yang paling banyak digunakan untuk belajar bahasa Inggris, khususnya bagi para pembelajar bahasa Inggris non-native di dunia. Karena aksen ini memiliki pelafalan yang sederhana dan mudah diucapkan daripada aksen bahasa Inggris lainnya. Ciri khas yang dimiliki aksen ini adalah pengucapan huruf R yang terdengar lebih jelas. Ciri khas lainnya adalah ketika berbicara dengan aksen ini, maka pengucapan huruf A yang rata menjadi seperti ke E. Selain itu, ada beberapa kata dalam American accent yang memiliki bunyi yang sama, walaupun susunan hurufnya berbeda. Contohnya adalah kata nearer dengan mirror. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Yang kedua, aksen British. Banyak orang menganggap bahwa aksen ini lebih sulit diucapkan. British accent merupakan aksen umum yang banyak digunakan di wilayah United Kingdom atau Inggris dengan dialek yang kental dan khas. Selain itu, aksen ini juga terkesan lebih formal daripada American accent. I will stand with you between the heavens and the earth. I will tell you where you are. Do you love me? I love you! Yang ketiga ada aksen Australia. Aksen ini merupakan aksen umum yang dipakai di negara Australia. Ciri khas dari Australian accent adalah pengucapan huruf R yang lebih jelas. Selain itu, setiap kosakatanya cenderung selalu diucapkan dengan sejelas-jelasnya hingga terkadang membuat para non-native Australia bingung membedakan kata per kata. What are you doing, mate? Like, you can't be leaving the scene. And he goes, don't be a hero, mate. And I said, I'm not trying to be a hero, but the police are coming. And he just decided he'd scoot up the road, and I just said, nah, it's not going. Aksen selanjutnya adalah Canadian accent, yang umum digunakan oleh orang Kanada. Aksen ini sering dianggap sama dengan American accent, walaupun sebenarnya kedua aksen ini memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya adalah dalam pengucapan kata per kata, American accent cenderung menyamarkan kata-kata homofon dari segi bunyinya. Di sisi lain, homofon pada Canadian accent memiliki bunyi masing-masing yang benar-benar berbeda. Selain itu, pengucapan kata dalam Canadian accent lebih banyak terpengaruh dari British accent. Lord Dynal, man, that means that we'll have an opportunity to steal two in the eighth end. Lord Dynal, man, who you longs to? You're about as stunned as a kitten fresh out of the dryer, hey boy? Dan salah satu aksen yang punya penutur yang banyak adalah Irish accent atau yang lebih dikenal sebagai Hiberno English. Aksen ini merupakan aksen umum yang dipakai oleh orang-orang Irlandia. Ciri dari aksen ini adalah meniadakan huruf G yang berada di akhir kata. Contohnya ketika mengucapkan walking, maka akan terdengar seperti mengucapkan kata walking. Selain itu, aksen ini juga memiliki banyak idiom dan colloquialism atau ungkapan sehari-hari. Hal ini dikarenakan dalam percakapan sehari-harinya, native speaker Irish accent lebih sering menggunakan kata dan frasa yang berbeda dari aksen bahasa Inggris lainnya. Well, the mother says we had to go anyway. We hadn't much a choice in the matter, but sure. It's a cold journey to school this morning. Oh, God, you wouldn't belong getting frostbite. Untuk mempermudah pembelajaran, aksen Amerika akan digunakan dalam materi ini. Simak beberapa dialog dengan aksen Amerika menggunakan transkrip berikut. How often do you read books? I read books almost every night before I go to bed. What's your favorite type of book? I love reading about different cultures. What can you learn from books? Books can broaden my horizon about thousands of things around the world, and books are also my best friends. Where do you read books? I read books at home, sometimes in the library. What's the most interesting book you've ever read? I think that would be Nepal, a book written about the country of Nepal, published in 1999. How long does it take you to finish a book?
Well, it depends on the length of the book, but it usually takes me a week to finish a 300-page book. Do you usually bring books with you when you travel? Yes, I do. When I'm at the airport or bus station, I read books to kill time. Is there any bookstore or library in your area? Unfortunately, there are none near my house. The nearest one is 3 kilometers away. Intonasi dalam bahasa Inggris digunakan untuk membedakan kata. Intonasi dapat digunakan untuk berbagai fungsi seperti menunjukkan sikap dan emosi pembicara, memberi tanda perbedaan antara pernyataan dan pertanyaan, dan penekanan pada hal tertentu. Variasi nada dalam beberapa bahasa pun memang membedakan kata, baik secara leksikal maupun tata bahasa. Intonasi seseorang dalam menyebutkan kata sangat berpengaruh pada maknanya. Berikut adalah fungsi intonasi. Yang pertama ada attitudinal function, itu untuk mengekspresikan sikap dan emosi. Yang kedua, grammatical function, untuk mengidentifikasi struktur tata bahasa. Yang ketiga, focusing, itu untuk menunjukkan informasi apa dalam ucapan yang baru dan apa yang sudah diketahui. Yang keempat, discourse function, untuk menunjukkan bagaimana klausa dan kalimat berjalan bersama dalam wacana lisan. Yang kelima, psychological function, untuk mengatur perkataan menjadi hal yang mudah dipahami, dihafal, dan dilakukan. Dan yang terakhir, indexical function, untuk bertindak sebagai penanda identitas pribadi atau sosial. Dengarkan dengan seksama contoh pelafalan aksen Amerika berikut. Cermatilah pola intonasinya. Hello, my name is Anne. I'm taking American accent training. There's a lot to learn, but I hope to make it as enjoyable as possible. I should pick up on the American intonation pattern pretty easily, although the only way to get it is to practice all the time. I use the up and down, or peaks and valleys, intonation more than I used to. I've been paying attention to pitch, too. It's like walking down a staircase. I've been talking to a lot of Americans lately, and they tell me that I'm easier to understand. Anyway, I could go on and on, but the important thing is to listen well and sound good. Well, what do you think? Do I? Demikian materi mengenai keterampilan dasar dalam menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.